Dari sini yang pertama yang perlu dipahami dalam merawat awal DOG puyuh itu yang paling utama. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan, salam aktivitas, salam untuk rekan-rekanku yang ada di seluruh Nusantara, terutama yang dari Brebes ya, yang dari Brebes rajin nyimak, kemudian yang dari Paku Haji Tangerang, kemudian yang di Depok ada Pak Bimo, yang di Jakarta juga, terus kemudian yang di mana kemarin Indramayu juga hadir. Lampung, halo apa kabarnya Mas yang ada di Mesuji, kemudian di Lampung Timur, kemudian di mana Metro, Pekalongan, Batanghari, semuanya selamat aktivitas. Untuk rekan-rekan yang dari mana ya, yang mulai belajar nyimak dari Brebes. Nah, ini kita punya umur DOG yang masih umuran sekitar 10 hari ini kawan. Kita buka pintunya saja, coba kita review pelan-pelan ke kandang. Nah itu ya, ini coba, dia mau keluar kawan. Ini kita pemberian pakan di siang hari kawan. Ini ya, kita pemberian pakan di siang hari. Coba nanti setelah ini nanti kita review dari sini. Nah, untuk rekan-rekanku yang mungkin baru belajar, baru nyimak video atau baru buka channel saya ya, yuk sama-sama kita belajar di sini ya, supaya kita tidak gagal dalam peternak puyuh itu seperti apa. Dari sini yang pertama yang perlu dipahami dalam merawat awal DOG puyuh itu yang paling utama menentukan pakan kawan. Dalam menentukan pakan puyuh untuk DOG atau untuk starter awal seperti ini, alangkah baiknya menurut saya pribadi dan juga menurut pengalaman dari saya pribadi juga, kalau bisa perhitungkan dari jenis pakannya. Kemarin ada yang coba WA saya, ya itu sangat betul sekali, hubungi di website pribadi. Ternyata pabrik itu memang menciptakan 3 pakan atau 2 pakan jenis. Yang pertama yaitu dimasak 0 hari sampai 8 minggu. Kemudian 8 minggu sampai ke sana itu beda lagi. Yang 0 sampai 8 minggu itu artinya adalah starter awalnya untuk pemberian pakan awal. Kenapa dibedakan seperti itu? Karena kalau kita salah dalam pemberian pakan, salah dalam pemberian protein di masa-masa starter seperti ini, resiko sangat tinggi kawan. Resiko sangat tinggi. Di antaranya resikonya apa? Biasanya angka kematian itu agak sedikit banyak kawan. Ya, angka kematian agak sedikit banyak. Kenapa seperti itu? Karena tidak tercukupi kebutuhan protein dia. Menurut hemat dan saran saya, alangkah baiknya dalam kita menentukan pakan untuk awal pertumbuhan puyuh ini, sebaiknya dilihat proteinnya. Ya, saya tidak berbicara masalah merek di sini, kawan. Banyak merek-merek itu banyak sekali merek-merek di 0 hari itu banyak. Bisa BR1, ya kan? Bisa dari produk New Hope BPS, bisa dari produk-produk lain gitu. Ya, bisa dari produk-produk lain. Yang mana dalam menentukan DOG puyuh, anak puyuh yang seperti ini, kalau ayam DOC ya. Kalau untuk puyuh ini kan DOG. Dalam menentukan perawatan seperti ini di awal, kalau bisa carilah protein yang di atas 20% kawan. 20%. Kenapa? Karena kebutuhan dia itu sangat menentukan
proses daripada bertelurnya nanti, proses daripada masa-masa dia untuk penggemukan, masa-masa dia untuk pembentukan. Di antaranya mungkin ya pembentukan organ tubuh, dari ususnya, kemudian dari dagingnya, itu harus pertumbuhannya itu harus pas, kawan. Nah, saran saya itu tadi, kalau bisa, kalau yang namanya pakan pabrikan, saya rasa memang sudah diuji, memang sudah dipertimbangkan protein, kadar air, fosfor, lemak kasar, nah itu sudah dipertimbangkan semuanya. Menurut saya, pengalaman saya, berdasarkan kepribadian saya, kalau bisa ya proteinnya yang di atas 20%, kawan. Ya. Biasanya saya pakai merek apa, kawan-kawan mungkin tanya. Saya pakai merek BPS ya. Kemarin saya cari-cari di ini sudah nggak tahu terbang kemana labelnya, tapi ada di video-video saya. BPS itu biasanya mereknya itu 23%. Kemudian yang BR1 juga itu juga bagus juga. Pokoknya asalkan itu untuk 0 hari sampai 8 minggu. Nah itu kita lihat proteinnya, kawan. Pak, kalau kita berikan pakan langsung puyuh petelur, kalau bisa, puyuh petelur itu kalau tidak salah 20-an% itu. 20,5 saya pakai BPS itu. Kalau bisa yang 20 lebih, di atas 20, karena ya pertumbuhannya itu tadi sangat menentukan. Fisik, membuat fisik juga kuat. Kalau kurang dari 20%, dikasih yang 17%, puyuh kurang sehat, kawan. Dan juga puyuh ini hanya bertahan hidup. Untuk proses penggemukan, itu lambat, jelas. Lambat. Dia akan kurus. Dia hanya bertahan hidup. Boro-boro mau gemuk. Bertelur saja sudah susah gitu loh. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kawan. Kalau merawat DOG seperti ini, carilah pakan protein yang tinggi. Mutlak itu, kalau menurut saya pribadi, di atas 20%. Ya, ingat itu, di atas 20%. 22, 21, 23, itu kalau bisa. Jadi pertumbuhannya nanti memang beda dia, lain daripada yang lain gitu. Tapi tidak ada sama sekali, Pak, di wilayah kita, Pak. Ya coba-coba saja. Mainkan, kita campur dengan konsentrat. Ya kan, kalau konsentrat untuk bebek itu tinggi itu proteinnya, kawan. Tinggi itu. Nah, itu takutnya kalau ketinggian, ya dia nggak mencret gitu. Takutnya mencret nanti, nggak kuat. Kalau menurut saya sih protein yang pas itu ya di atas 20, di bawah 25%. Ada itu, BR1 bisa, BPS bisa. Pokoknya pakan untuk petelur, pakan untuk pedaging ayam itu. Kalau untuk pedaging puyuh sejauh ini yang khusus, yang spesial itu di Jambi belum ada. Kita masih pakai pakan pedaging untuk ayam, kawan. Bisa, Pak, untuk puyuh lah. Iya, ini pedaging ayam saya BPS ini. Produk dari Nuhop yang saya kasihkan ke puyuh saya. Mungkin hanya itu, kawanku, sedikit pembelajaran mungkin bisa membantu rekan-rekan yang baru mulai belajar ternak puyuh ya. Salam sehat selalu. Salam semangat pokoknya. Mudah-mudahan tetap semangat dalam ternak puyuh. Oke, terima kasih. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.